Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 12 Juni 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-10. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 20 sampai 26. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu, selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana, sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Saudaraku terkasih, jujur itu sesuatu yang sangat bernilai dalam kehidupan kita. Dan semua agama mengajarkan hal ini. Walaupun dalam realitas kehidupan terjadi sebaliknya. Tapi nilai kejujuran akan terus diperjuangkan oleh banyak orang. Karena itu akan memberi sukacita, kegembiraan bagi siapapun. Yesus dalam Injil hari ini mengajak kita untuk hidup jujur. Nampak dalam kritikan Yesus pada para pemuka Yahudi yang munafik, yang tidak jujur. Dengan keras ia mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jelas bahwa orang yang tidak jujur tidak masuk dalam kerajaan surga. Saudaraku terkasih, mengapa Yesus mengkritik orang-orang Farisi dan para ahli Taurat? Kenapa yang mereka katakan tidak sesuai dengan tindakan, dengan perbuatan mereka? Mereka hanya pandai berkata-kata, tapi mereka sendiri tidak melakukan. Hidup mereka penuh dengan kemunafikan. Maka Injil hari ini adalah ajakan Yesus tidak hanya untuk para muridnya, tapi juga untuk kita semua. Agar kita belajar untuk hidup jujur. Kita diajak untuk memurnikan hati kita untuk Tuhan. Hal yang perlu kita perjuangkan terus-menerus dalam kehidupan kita adalah belajar untuk jujur. Berkata jujur dan bertindak jujur. Untuk bisa menjalani apa yang dikehendaki Yesus ini, tinggal bersama Yesus adalah cara terbaik. Karena itu kita harus lebih tekun dalam doa-doa kita, agar hidup kita, pikiran kita, hati kita menjadi hati, pikiran, dan hidup Tuhan. Kita mohonlah kepada Tuhan, semoga kita terus berusaha menjadi pribadi-pribadi yang jujur. Sehingga kita sungguh berkata jujur dan bertindak jujur dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.